Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Galatia 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, bertepatan dengan bulan Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kita tahu dari pelajaran sejarah, 3,5 abad Indonesia dijajah oleh Belanda, lalu 3,5 tahun dijajah oleh Jepang, barulah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sekarang kita sedang mengisi kemerdekaan negara kita ini bersama-sama sesuai dengan bidang profesinya masing-masing, agar supaya kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan di negara yang merdeka. Demikian juga di dalam kehidupan kita secara rohani. Setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, firman Tuhan mengatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi semua orang yang lahir sudah jatuh dalam dosa turunan, dan upah dosa adalah maut. Hidupnya diikat oleh dosa, artinya tidak merdeka. Tetapi kita bersyukur karena Yesus lahir di kota Bethlehem, dia mati menebus dosa-dosa kita di kayu salib, dan hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan sekarang Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus datang untuk memerdekakan kita dari perhambaan, dari ikatan dosa. Maka dikatakan tadi di dalam Galatia 5 ayat 1, kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, karena Yesus sudah menebus dosa saudara dan saya. Kita sudah dimerdekakan dari perhambaan akan keduniawian, kedagingan, karena Yesus sudah mati menanggung segala kedagingan kita di kayu salib. Supaya apa? Kita menjadi orang yang merdeka. Tetapi di dalam kehidupan ini kita selalu berjuang. Karena apa? Kita masih tinggal di dalam daging. Firman Tuhan mengatakan roh penurut tapi daging lemah. Nah, perjuangan kita ini terus menerus adalah mengalahkan kedagingan kita ini. Makanya kita harus sadar bahwa Yesus datang di dalam hidup kita, memerdekakan kita. Makanya kita harus menjadi orang yang merdeka. Jangan mau lagi kita diatur oleh segala keinginan daging kita. Jangan mau lagi kita diatur oleh hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tahu sebagai warga negara yang baik, kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada aturan-aturan yang harus kita ikuti sebagai warga negara Republik Indonesia. Demikian juga setelah kita dimerdekakan oleh Yesus Kristus, kita menjadi warga negara kerajaan Allah. Warga negara kerajaan Allah berarti ada aturannya. Aturannya mengikuti firman Tuhan, mengikuti kebenaran, mengikuti aturannya Tuhan. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari segala keinginan kedagingan, maka kita harus ikut aturannya Tuhan. Kalau saudara mengatakan sudah merdeka oleh karena darah Yesus menebus dari segala dosa, tetapi masih hidup menurut aturanmu sendiri, mengikuti kedaginganmu, berarti saudara belum menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka mati buat dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Dengan kata lain, hidup kita ini mengikuti aturannya Tuhan.
Nah ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan di dalam Kristus adalah orang yang sudah lepas dari segala ikatan duniawi dan hanya hidup menurut kebenaran Allah. Kita tahu kita tinggal masih di dunia, tapi justru disitulah perjuangan kita, pergumulan kita. Maka dikatakan kita harus mematikan segala keinginan daging kita. Keinginan duniawi ini kita harus tanggalkan, kita harus tinggalkan. Karena firman Tuhan mengatakan 2 Korintus 5 ayat 17, kita yang sudah percaya lahir baru disebut ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah inilah yang perlu kita pahami dalam hidup kita sebagai orang merdeka. Kita ini ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Karena Allah, Roh Allah sekarang berdiam di dalam kita. Maka firman Tuhan mengatakan di dalam surat Korintus, tubuh kita ini disebut bait Allah. Karena Roh Allah diam di dalam kita. Jadi orang yang merdeka oleh karena sudah diperdekakan oleh darah Yesus, maka dia akan menanggalkan segala keduniawiannya, akan menanggalkan segala keinginan dagingnya. Nah untuk itu diperlukan perjuangan, kesungguhan hari lepas hari. Karena memang kita masih tinggal di dalam tubuh ini, tinggal di dalam daging ini. Tetapi itu yang harus kita lepaskan. Jangan lagi terikat dengan segala ikatan duniawi. Yang namanya orang merdeka itu sudah bebas, tidak terikat lagi. Ada orang ya sekarang ini saya melihat di mana-mana, baik itu orang dewasa, apalagi anak-anak. Kalau sudah diam, tenang, ada di depannya gadget, apa yang terjadi? Asik saudara bermain game. Tidak mau peduli dengan di sekitarnya, kiri kanan. Baik yang tua-tua juga saya lihat asik dengan bermain game. Mungkin di dalam kesibukan satu hari ada masa-masanya mungkin perlu refreshing. Sehingga meluangkan waktu mungkin 30 menit dia bermain game. Tetapi ini ada yang seharian kerjanya mulai bangun tidur langsung ambil gadgetnya main terus. Sampai makan aja lupa. Kalau nggak diingatkan, nggak dipanggil, nggak makan. Nah orang model seperti ini sudah terikat dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Orang seperti ini bukan orang yang merdeka karena dia terikat. Sedikit-sedikit ada waktu luang langsung ambil gadgetnya main. Wah saudara, hati-hati saudara. Inilah tawaran-tawaran dunia. Apalagi anak-anak remaja, anak-anak SMA. Nah hampir rata-rata. Terus sekarang kan ada game itu ya. Game itu mungkin bisa 2, 3, 4 orang. Nah saya lihat itu kalau udah main asik, sambil teriak-teriak segala macam. Itu bisa berjam-jam loh. Tapi coba disuruh baca firman Tuhan. 5 menit, 10 menit. Rasanya sepertinya bagi dia sudah 1 jam. Nah inilah ciri-ciri orang yang terikat saudara. Hati-hati dengan segala hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Kalau saudara orang yang merdeka, saudara tidak terikat. Kapan saja saudara bisa lepaskan. Nah, kalau saudara memang perlu, saudara main. Tapi tidak terikat, setelah itu saudara lepaskan. Hati-hati. Ada banyak anak-anak sekarang, termasuk orang-orang tua juga saya perhatikan. Terikat dengan permainan game saudara. Padahal sudah banyak penelitian secara medis. Katanya itu merusak, selain merusak mata, itu juga bisa merusak jalan pemikiran saudara. Tapi walaupun sudah diberitahu saking asiknya, masa bodoh saudara. Hati-hati. Nah ini yang namanya terikat dengan hal-hal dunia. Nah segala sesuatu yang dari dunia ini akan membawa kepada apa?
kebinasaan. Jadi saudara, jangan mau saudara diikat lagi oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu game. Ada juga bisa ikatan itu berupa hobi saudara. Pokoknya nomor satu hobi. Hobinya macam-macam ya. Ada orang yang hobinya itu mancing. Saudara dapat bayangkan orang mancing itu bisa berjam-jam saudara. Bisa 5 jam, 6 jam. Apa yang dilakukan? Saya perhatikan kalau orang mancing itu cuma diam aja. Wah, nanti nunggu kailnya itu bergetar. Oh, begitu nanti sudah disenggol, wah senang dia. Berjam-jam saudara. Bisa 5-6 jam. Coba saudara bayangkan. Hati-hati. Kalau sampai kita sudah terikat, nah itu berbahaya. Kalau hanya sekedar, ya itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau sudah jadi terikat, sampai-sampai Tuhan sudah menjadi urusan nomor 2, nah itu hati-hati. Itu namanya bukan orang merdeka, tapi terikat dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, Yesus datang untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita dari segala ikatan yang sifatnya duniawi. Supaya apa? Kita menjadi orang yang merdeka, saudara. Merdeka. Jadi perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Perhatikan, kita harus lepaskan itu segala ikatan duniawi dan hidup menurut kebenaran Allah. Karena firman Tuhan mengatakan pada waktu kita mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, kalau kita mau hidup di dalam terang Tuhan yang ajaib, berarti kita hidup di dalam kebenaran Allah. Berarti kita hidup menurut aturannya Tuhan. Bukan lagi menurut aturannya kita. Jadi kalau saudara masih hidup menurut aturan saudara, berarti saudara masih orang terikat, bukan orang merdeka. Orang yang merdeka bebas dari segala ikatan. Bebas dari segala ikatan keduniawian. Bebas dari segala keinginannya diri sendiri. Karena apa? Kita sudah ditebus, dibayar lunas oleh darah Yesus. Kita sudah dibeli. Diri kita ini, tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tapi miliknya Tuhan. Makanya Tuhan mau kita hidup bukan lagi menurut aturannya kita, tapi menurut aturannya Tuhan. Aturannya Tuhan itu adalah kebenaran, itu adalah firman Tuhan. Maka dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap langkah kaki kita. Jadi kalau ada di antara saudara ya yang masih kecanduan, terikat akan game-game, saya mau beritahu sama saudara, bertobat selagi masih ada waktu saudara. Kalau saudara masih terikat dengan hobi saudara melebihi Tuhan, saya mau beritahu, bertobat saudara. Yesus datang memerdekakan kita dari segala ikatan duniawi. Dan dia mau hiduplah di dalam kebenaran. Hiduplah sesuai dengan aturan yang Tuhan sudah tetapkan. Kalau saudara hidup menurut aturan Tuhan, berjalan seturut dengan jalurnya Tuhan, pasti sampai ke rumah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang menilik hati. Kalau ada di antara jemaatmu, apakah itu remaja, anak muda, orang tua, terikat akan permainan game, terikat akan hobi, terikat akan hal-hal yang melebihi Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hamba patahkan segala ikatan yang membelenggu kehidupan umat Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus, kuasa darah Yesus memerdekakan mereka. Hamba berdoa, Roh Kudus Engkau tolong, agar supaya setiap umatmu berjalan sebagai orang merdeka, hidup di dalam aturannya Tuhan, berjalan di dalam kebenarannya Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.